البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Riyadhus Shalihin, masih kelanjutan hadis Ibnu Umar kemarin itu ya, tentang keajaiban yang dialami 3 orang ini. Disebutkan di sini bahwasanya dia mengatakan di sini, falabistu wal qadahu ala yadi. Saya terus-menerus menanti ayah bunda saya itu dalam keadaan wadah susu tadi, atau mungkin entah berupa apa itu tidak tahu ya, mangkok susu tadi ada di tangan saya. Semalaman dia tidak tidur. Antadiru istiqadhahuma. Saya menunggu sampai mereka berdua bangun. Ini diantara berbakti dia, menunggu jangan sampai orang tua bangun kelaparan dan saya malah tertidur. Maka saya tunggu sampai pagi, hatta bariqal fajar, sampai waktu fajar itu terbit. Dalam keadaan wasifiyatu yataghabawna inda qadami. Dalam keadaan anak-anak saya, sibiyah ini bukan sobiyah. Kalau sobiyah, makanya jangan sampai kita salah dalam mengharokati. Sobiyah ini anak perempuan kecil, satu wajah. Tetapi qarinah menunjukkan ini adalah jamak taksir, sama dengan sibyan. Makanya didatangkan dengan apa? Bentuk apa itu? Bentuk jamak, yataghabawna. Makanya jangan sampai kita salah mengharokati sobiyah, bukan, tapi sibiyah. Inda qadamai, di kaki saya. Di sini kita menunjukkan apa? Bolehnya mengutamakan yang lain selama tidak mendatangkan doror. Untuk apa? Untuk keluarga yang memerlukan juga. Buktinya apa? Ini para ulama menyebutkan apa? Boleh kita lebih mengutamakan yang lain yang memang berhak untuk diutamakan selama tidak sampai doror kepada kelompok yang lain yang memang juga punya hak. Soalnya kalau sampai terjadi doror, mana yang lebih diutamakan? Kita menanti orang tua yang sedang tidur tidak terganggu, bahkan barangkali mimpinya pun tenang. Ataukah kita lebih mengutamakan anak kita tadi? Jelas mengutamakan anak kita, karena apa? Kondisi darurah. Ad-darurah, apa itu? Tubihul mahdurah. Sesuatu yang tingkat darurat itu membolehkan perkara yang sebelumnya terlarang. Makanya disebutkan di dalam syarah bahwasanya kondisi ini, walaupun anaknya menangis, ini kalau belum sampai tingkat darurah, maka tidak apa-apa, dia lebih mengutamakan orang tuanya. Kalau sampai tingkat darurah jelas lebih diutamakan yang kondisi darurah. Mumpung orang tuanya tidak sedang kelaparan, kan istilahnya sedang tidur tenang, tidak apa-apa. Cuma apa di sini menunjukkan apa? Keutamaan. Dia lebih mengutamakan, ketika dia lebih mengutamakan orang lain, ternyata Allah Ta'ala meridhoi dia. Menunjukkan ini adalah amalan yang benar selama tidak sampai darurah. Kemudian keduanya bangun, fasyariba ghabuqahuma, mereka minum dari apa? Dari jatah makan malam mereka tadi. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bitigha'a wajhik. Ya Allah, kalau saya melakukan itu dalam rangka mencari wajahmu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ad-du'a bita'liq, yaitu doa tapi dengan apa? Menggantungkan syarat. Ini dibahas oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di dalam syarah hadis ini. Bahwasanya apa? Dia sendiri tidak sanggup menjamin bahwasanya ini amal yang bagus, amal yang ikhlas. Makanya dia mengatakan, kalau engkau tahu ya Allah bahwasanya ini adalah saya kerjakan ini dalam rangka mencari wajahmu, maka apa? Maka keluarkanlah kami dari musibah yang sedang kami alami ini. Dia tidak sanggup mengatakan ya Allah saya ini pasti ikhlas. Enggak. Dia masih menggunakan ta'liq, digantungkan, ya Allah kalau engkau tahu memang ini ikhlas, maka begini. Menunjukkan apa? Mereka itu betul-betul apa? Tidak merasa aman dari apa? Terhadap diri sendiri. Mereka minta kepada Allah, kalau memang ini ikhlas maka begini. Tidak sanggup menjamin. Beda dengan apa? Sebagian orang-orang sufiyah yang mengatakan bahwa kita ini sudah mencapai tingkat makrifat, maka kita tidak perlu lagi ibadah. Kita sudah mencapai tingkat hakikat, maka segalanya halal bagi kami. Sanggup menjamin. Na'udzubillah. Nah, sebagian dari mereka memang menjamin anak buahnya akan masuk surga. Sampai mereka mengatakan, ya muridi tamassak biyadi, dan seterusnya itu. Wahai orang yang menginginkan ke aku. Memang murid dikatakan murid karena dia ingin syekhnya, tapi apa? Sampai tingkat syirik untuk orang-orang sufiyah.
Wahai orang-orang yang ingin aku pegang terus tanganku. Untuk apa? Aku bawa kamu ke surga. Aku jamin itu. Sampai mereka mengatakan apa? La tak torit fatan torit. Jangan kamu membantah, nanti kamu akan terusir dari area wilayah. Masya Allah. Memang naudzubillah itu kesombongan orang-orang itu. Makanya sampai orang yang sampai tingkat atas untuk akidah mereka, tapi semakin hina mereka. Sampai tingkat atas mereka mengatakan apa? Mal jannatu illa lu'batu sibyan. Tidaklah surga kecuali hanya mainan anak-anak. Wow, hebat sekali om. Jagoan. Surga cuma mainan anak-anak katanya. Naudzubillah, belum pernah lihat. Tapi gimana dia mengatakan gitu? Sementara mereka mengatakan waqad ra'aina Allahul Mahfuz. Kita ini sudah lihat Lauhul Mahfuz. Memang ajaib. Makanya betul kata Imam Syafi'i. Sudah mereka ngaku Syafi'iyah, dibantah sama Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i mengatakan mada qala ahadun sabahan fi tasawuf illa waqad amsa wa huwa majnun. Tidaklah seseorang itu masuk dalam ilmu tasawuf di pagi hari kecuali nanti di waktu sore dia gila. Memang gila. Naudzubillah. Baik. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah orang ini walaupun mereka adalah wali Allah, mereka tetap merasa takut jangan-jangan amalku ini tidak sebaik yang aku bayangkan, jangan-jangan Allah Ta'ala tidak ridho. Makanya mereka menggantungkan, ya Allah kalau engkau memang tahu ini adalah amal yang ikhlas untukmu, maka keluarkanlah kami dari musibah ini. Kemudian disebutkan di sini apa? Fanfarojat. Ini menunjukkan Allah Ta'ala itu sami'ud doa. Allah Ta'ala mengabulkan doa. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard ayillahu ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Maka siapakah yang mendengar doa atau mengabulkan doa orang-orang yang sedang di dalam kesulitan dan menjadikan kalian itu sebagai khalifah di muka bumi? Adakah sesembahan selain Allah? Sedikit sekali kalian itu mau memikirkan atau menyadari. Ini menunjukkan betul-betul Allah Ta'ala itu adalah yujibul muttar, mengabulkan doa orang-orang yang sedang di dalam kesulitan. Wa qala al-akhar, sekarang orang kedua berdoa. Doa dikabulkan tadi, tetapi apa? Belum cukup. Karena batunya terlalu besar, cuma dapat sepertiga saja. Allahumma innahu kanat li banatu am. Wahai Allah, sesungguhnya saya punya anak wanita yaitu anak wanita paman, yaitu punya kerabat seperti ini. Kanat ahabban nasi ilayya. Dia adalah orang yang paling saya cintai. Wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku sangat mencintai dia seperti kecintaan yang paling keras seorang laki-laki kepada wanita. Kenapa sampai dia cinta separah itu? Menunjukkan apa? Dia memang pernah melihat. Makanya bahaya untuk apa? Ikhtilat itu memang berbahaya. Seandainya dia tidak melihat, maka apa? Sebagian fitnah bisa tertutup. Makanya memang penting untuk apa? Masalah untuk jangan sampai ikhtilat laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Istiqamah, beliau mengatakan al-ikhtilat bainar rijal wan nisa ador. Bahwasanya percampuran laki-laki dan perempuan itu lebih berbahaya daripada apa? Al-ikhtilat baina an-nar wal hatab. Seperti lebih berbahaya daripada percampuran antara api dengan kayu bakar. Wah, api dengan kayu bakar. Yang bahaya sekali. Bentanya besar. Makanya sampai terjadi yang semacam ini, walaupun orangnya beriman, bertakwa dan mereka adalah wali, ternyata sampai terfitnah semacam ini. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan. Kemudian apa? Fa'aradtuha ala nafsiha. Maka saya membujuk dia untuk apa? Untuk menggauli dia. Di dalam riwayat yang lain di Sahihul Musnad, dia ini sudah menikah, sudah punya suami. Tapi karena memang kondisi yang susah, karena sudah terlalu cinta, tetap dia berusaha untuk apa? Untuk merayu wanita ini. Nauzubillah. Itu menunjukkan apa? Betapa bahayanya kalau cinta itu sudah istahkamat alal qalb, sudah betul-betul mencengkeram hati. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Raudhatul Muhibbin bahwasanya apa? Bahwasanya pintu pertama adalah jangan kita itu melakukan apa? Itlaqun nazar. Suka apa? Matanya jelalatan melihat ke wanita lain. Memang ini dilarang. Nauzubillah wa nastaghfirullahal azim. Karena memang itulah asal dari apa? Asal dari fitnah. Setelah itu mulai tergambarkan di hati dan seterusnya. Maka sampai walaupun dia sudah punya suami, ternyata masih dirayu oleh si laki-laki ini karena sudah terlanjur terbakar hatinya. Sementara namanya mahabbah tu'mi. Kecintaan itu membuat buta. Nauzubillah.
Qal famtana'at minni, maka dia tidak mau. Memang jelas tidak boleh. Hatta alamat biha sanatun minas sinin, sampai dia itu tertimpa musim paceklik, musim kemarau yang sampai menghabiskan harta. Faja'atni, kemudian datang kepadaku. Datang untuk apa? Minta dibantu. Bahkan suaminya yang keadaan sudah amat payah, suaminya juga sudah amat payah, mengatakan, coba kamu cari kerjaan, mungkin sedang sakit atau dapat udzur atau apa. Sampai istrinya pun terpaksa untuk mencari pekerjaan. Terpaksa apa? Minta bantuan kepada orang ini. Fa'atoituha isyrina wa mi'ata dinar, aku beri dia 120 dinar. Dalam riwayat yang lain, apa itu? Si wanita ini yang terpaksa mendatangkan syarat, karena dia minta bantuan, tetapi laki-lakinya juga mengatakan, aku tidak akan bantu kamu sampai kamu mau menyerahkan dirimu kepadaku. Akhirnya wanita ini bilang, ya sudah, aku mau, tetapi aku mau 120 dinar. Nah, laki-laki ini tidak punya uang ketika itu. Maka disebutkan di dalam hadis itu, hadisnya sahih, dia bekerja tapi bukan niat untuk menolong agama Allah, tapi niat demi mendapatkan wanita itu. Menunjukkan apa? Memang kalau sudah cinta buta, segalanya bisa dikerjakan. Na'udzubillah. Kalau dia adalah amalan yang baik, istilahnya adalah niat baik, maka ini adalah penyemangat yang bagus. Ternyata istrinya menyemangati dia, kalau itu adalah istrinya, menyemangati untuk melakukan ini ya, karena dia cinta sama istrinya, kerjakan betul pagi sore siang malam untuk mencari yang baik-baik. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang jelek, maka seperti ini, sampai dia kerja keras dalam rangka mendapatkan 120 dinar demi mendapatkan wanita itu. Sementara wanita itu sudah kondisi yang terpaksa. Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya apa? Bahwasanya fi halatil ittirar, kata Imam Ibnul Qayyim di Ighatsatul Lahfan, fi halatil ittirar tamassaka rajulun bi awhasyai. Dalam kondisi yang terpaksa, terkadang seseorang itu akan memegang perkara yang paling lemah sekalipun. Makanya walaupun orang akidahnya kuat, tetapi kalau tidak disirami dengan ilmu terus, tidak disirami dengan majelis peringatan terus, terkadang kalau kondisi susah dia akan memakai jimat, memakai apa? Tangkal, atau memakai apa itu? Benda-benda yang bisa untuk mendatangkan rezeki. Rusak akidahnya. Karena kondisi terpaksa, walaupun tentunya dia keliru, tetapi apa? Ini kebiasaan manusia. Kondisi terpaksa menyebabkan dia masuk kepada yang haram. Walaupun jelas dia tetap berdosa kalau masuk kepada kesyirikan. Insyaallah. Maka disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di I'lamil Muwaqqi'in, ada seorang wanita yang dia dibawa kepada Umar dalam keadaan hamil. Dikatakan dia hamil berzina. Kemudian apa? Ya dirajam karena memang terbukti berzina. Ditanya, dia mengaku berzina. Terus ketika mau ditegakkan rajam, kan wanita tadi menangis. Umar tanya, bagaimana kisahnya sampai kamu berzina? Dia mengatakan, saya kelaparan, luar biasa kelaparan waktu itu. Kemudian saya datang kepada seorang penggembala unta atau kambing. Saya minta unta apa? Kalau dikasih minum. Tapi ternyata apa? Penggembala kambingnya tidak mau kecuali dengan syarat ini. Dengan syarat mau dizinai. Sementara saya sudah kelaparan, terpaksa saya menyerahkan diri. Terus saya dikasih susu itu. Akhirnya dibebaskan sama Umar karena darurah. Sudah istilahnya nyawanya terancam. Nah, kalau penggembala kambing tadi ketahuan, ya tentunya dia yang akan dapat hukuman setimpal. Tapi karena tidak ketahuan siapa dan di mana, wallahu alam, karena kisahnya terputus di situ. Syahidnya di sini adalah apa? Kembali kepada kaidah Rasulullah SAW menyebutkan, walaupun sananya agak dhaif, tetapi ini diakui oleh para ulama dan kalimat yang benar, yaitu apa? Tudra'u al-hudud bisyubuhat. Hukum itu hendaknya dihalangi dengan adanya syubhat. Syubhat maksudnya apa? Ini faktor-faktor yang barangkali orang ini punya alasan kenapa dia itu sampai berbuat ini. Oh, ternyata ada alasan yang benar. Maka dia dimaafkan. Karena kondisi yang darurah. Nah, syahidnya di sini adalah dalam kondisi terpaksa, terkadang orang itu berpegang kepada sesuatu yang paling lemah sekalipun. Cuma kita apa? Dalam kondisi yang amat terpaksa, hendaknya kita berpegang kepada zat yang paling kuat, yaitu Allah Ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Baik, disebutkan di sini ala antu khalya baini wa baina nafsiha. Kalau aku sudah memberi 120
20 dinar, maka dia akan membiarkan aku untuk menggauli dia. Fafa'alat, maka dia setuju. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai apabila saya sudah menguasai dia. Menguasai dalam artian apa? Sudah di dalam kamar dan sudah siap-siap. Falamma qa'atu baina rijlaiha, ketika saya duduk di antara kedua kakinya, qalat ittaqillah. Nah, dia masih memberikan nasihat. Di dalam riwayat yang lain, wanita ini menangis dan mengucapkan kalimat ini, mengatakan ini akhafullah walaulal hajah ma fa'altu hadza. Kata wanita itu, kalau bukan karena hajat aku, niscaya aku tidak akan mengerjakan ini. Ternyata laki-laki ini langsung mengatakan wanita ini dalam keadaan terpaksa. Dia pun ternyata masih punya rasa takut kepada Allah dan dia memang terpaksa melakukan itu. Maka bagaimana dengan aku? Maka kemudian langsung dia itu lari. Laki-laki ini langsung lari dan langsung mengasihkan uang itu untuk dia. Cara aslinya apa? Kalau nggak jadi ya uangnya kembali, tapi karena dia takut kepada Allah, diserahkan kepada wanita itu. Kenapa wanita itu terpaksa? Maka dia mengatakan kepada Allah, fan soroftu anha, saya berpaling dari dia. Dalam riwayat yang lain lari dia. Takut kepada Allah. Wahya ahabun nasi ilai, dalam keadaan dia adalah orang yang paling aku cintai. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang beriman dia lebih mencintai Allah daripada yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Zaqata iman, akan merasakan kemanisan iman. Orang yang ini tadi disebutkan itu, ayyakuna wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Salasun man wajada bihinna man kunna bihin wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa perkara ini ada pada dia akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya adalah ini tadi. Walaupun syahwatnya menyuruh itu, tetapi dia lebih takut kepada Allah Ta'ala. Maka dia meninggalkan itu karena Allah. Disebutkan di sini, wa taraktu dzahabal ladzi a'taytuha, dan aku tinggalkan emas yang aku berikan kepada dia, padahal uang emas bukan uang sembarangan. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bitigha'a wajhik, ya Allah, kalau saya melakukan itu karena mencari wajahmu, fafruj anna ma nahnu fi, maka selamatkanlah kami dari musibah yang kami ada padanya itu. Fanfarajatis sakhrah, maka batu besar itu pun bergeser lagi. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, hanya saja mereka belum sanggup untuk keluar darinya. Dari sini disebutkan oleh para ulama, apa itu? Waliyullah laisa bimaksum, wali Allah itu tidak maksum. Wa laisa min syurutil wilayah al-ismah, dan bukan termasuk syarat kewalian itu orangnya maksum. Seperti ini. Apa itu? Dia sempat terkena ujian-ujian untuk maksiat, untuk gini. Tapi kalau diingatkan dia sadar dan dia bertobat. Ini adalah wali Allah. Ini bantahan kepada siapa? Bantahan kepada orang-orang Sufiyah dan orang-orang Rafidhah yang mereka mengatakan auliya Allah fuwaiqul anbiya. Ya, auliya Allah adalah apa? Fuwaiqur rusul wa dunal anbiya. Para wali Allah itu di atas rasul derajatnya, walaupun mereka masih di bawahnya Nabi. Ini untuk yang masih sedikit sopan. Yang lain mengatakan apa? Auliya Allah fauqa al-anbiya wal mursalin. Para wali Allah itu lebih tinggi dari Nabi dan Rasul. Padahal Nabi dan Rasul adalah maksum. Berarti apa? Para wali Allah itu maksum. Seperti ucapan Khomeini, apa itu? Nususu auliya illah maksumah. Nas-nas para wali Allah itu maksum. Na'udzubillah. Ini adalah kekufuran mereka. Maka dibantah dengan sekian banyak dalil bahwasanya apa? Para wali Allah itu tidak maksum. Hanya saja mereka itu apa? Lebih mencintai Allah dari yang lain. Kalaupun mereka jatuh kepada dosa, maka apa? Mereka langsung sadar dan mohon ampun kepada Allah dan seterusnya. Tidak terus-menerus di dalam dosa. Itulah para wali Allah. Dan seterusnya insya Allah kita lanjutkan besok. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.